Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 6 kecerdasan buatan tentang sistem pakar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulfa, NIM 22650066 dari kelas B. Oke, di sini kita akan bahas tentang forward chaining dan backward chaining. Di sini ada membahas tentang jurnal forward chaining. Di sini salah satu dari jurnal ini ada penulis dari Joko Trianto dengan judul Penerapan Metode Forward Chaining untuk Diagnosa Penyakit Diare pada Anak Usia 3-5 tahun berbasis mobile Android. ISSN-nya 2541 sampai 1004. Volume 3, nomor 2 Juni 2018. Oke, isi forward chaining ini di mana penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia, khususnya yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pada sebagian orang tua balita mengenai penanganan seperti apa yang harus dilakukan pada penyakit yang timbul, serta kurangnya kesadaran orang tua balita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, sulitnya pada orang tua balita dalam mencari penanganan penyakit yang tepat pada situasi yang kurang mendukung. Melihat kondisi seperti itu, maka dibuatlah sebuah sistem untuk diagnosa penyakit diare yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan terhadap anak, khususnya balita. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini yaitu dengan menggunakan metode forward chaining atau pelacak runut maju dengan teknik penelusuran batch search. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi dengan optimal untuk kasus penyakit diare yang terjadi pada seorang balita, di mana tidak memerlukan interaksi antara dokter dan pasiennya secara langsung. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal backward chaining, yang dimana penulisnya ada beberapa, yaitu yang pertama ada Ahmad Doni, kedua Ahmad Fadli, ketiga ada Ridho Hafidz Maulana, keempat ada Verolia Yunita Putri, dan kelima Berani Roshani. Oke, dengan judul Analisis Metode Backward Chaining pada Sistem Pakar Sistematik Literatur Review dengan ISSN 999 ya sampai 9999 media online. Volume di sini 1 dengan nomor 1 Juni 2023. Oke, isi dari backward chaining ini di mana saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi ini telah meluas ke berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Hal ini mendorong para profesional untuk terus mengembangkan komputer dengan tujuan membantu atau bahkan melampaui kemampuan manusia. Salah satu bentuk pengembangan komputer yang disebut sistem pakar digunakan untuk meniru pengetahuan dan keterampilan seorang pakar manusia dalam suatu topik tertentu. Tujuan utama sistem pakar adalah memberikan jawaban atau saran yang sebanding dengan yang diberikan oleh pakar manusia. Salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar adalah metode backward chaining. Metode ini digunakan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang terintegrasi dalam sistem berbasis aturan rule-based system. Metode backward chaining mengacu pada proses penalaran yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai. Kemudian, secara mundur atau backward, sistem mengikuti aturan-aturan yang ada untuk mencari fakta atau informasi yang mendukung tujuan tersebut. Dalam pengembangan sistem pakar menggunakan metode backward chaining, sistem dirancang agar dapat beroperasi di berbagai masyarakat. Di berbagai perangkat seperti web, mobile, atau desktop. Penelitian ini menggunakan metodologi sistematik literatur review atau SLR dengan tujuan untuk menentukan bidang
platform, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan metode backward chaining pada sistem pakar yang mengandalkan informasi dari jurnal-jurnal terkait antara tahun 2018 hingga 2023. Oke, di sini ada perbedaan dari kedua jurnal ini, di mana yang pertama di sini ada forward chaining, di mana forward chaining dimulai dari fakta yang diketahui dan menerapkan aturan inferensi untuk mengekstra lebih banyak unit data yang mencapai tujuan. Sedangkan backward chaining dimulai dari tujuan dan bekerja mundur melalui aturan inferensi untuk menemukan fakta yang diperlukan yang mendukung tujuan tersebut. Kedua, di sini forward chaining ini adalah pendekatan dari bawah ke atas. Sedangkan backward chaining dia adalah pendekatan dari top sampai down, di mana dari atas ke bawah. Ketiga, di mana forward chaining dikenal sebagai teknik inferensi berbasis data saat kita mencapai tujuan menggunakan data yang tersedia. Sedangkan backward chaining atau rantai mundur dikenal sebagai teknik yang digerakkan oleh tujuan karena kita memulai dari tujuan dan membaginya menjadi subtujuan untuk mengekstraksi fakta. Keempat, untuk forward chaining ini penalaran rantai maju menerapkan strategi pencarian yang mengutamakan luas. Sedangkan backward chaining ini penalaran rantai mundur yang menerapkan strategi pencarian yang mengutamakan kedalaman. Untuk yang kelima, di sini ada forward chaining, di mana tes rantai maju untuk semua aturan yang tersedia, sedangkan backward chaining hanya menguji beberapa aturan yang diperlukan. Yang keenam ada forward chaining, cocok untuk aplikasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan interpretasi. Sedangkan backward chaining, dia cocok untuk aplikasi diagnostik, riset, dan debug. Oke. Ketujuh, di sini ada forward chaining di mana rangkaian ke depan dapat menghasilkan kemungkinan kesimpulan yang jumlahnya tak terhingga. Sedangkan backward chaining adalah rangkaian mundur yang menghasilkan sejumlah kemungkinan kesimpulan yang terbatas. Oke, ke-8. Ini beroperasi untuk forward chaining dia beroperasi ke arah depan, sedangkan backward chaining beroperasi dalam arah mundur. Yang ke-9, forward chaining ditunjukkan untuk kesimpulan apapun, sedangkan backward chaining hanya ditunjukkan untuk data yang diperlukan saja. Oke, itu adalah perbedaan dari kedua jurnal ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang forward chaining dan backward chaining. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.